Kita pasti pernah berpikir tentang bagaimana dunia ini tercipta. Ada yang sudah mendapatkan jawabannya, ada juga yang sampai sekarang masih mencari jawabannya. Atau justru ada yang sudah mendapatkan jawabannya, tapi terus mencari jawaban dari semua pertanyaan yang terus timbul di dalam pikirannya. And welcome to Ngambis Session. Dari kecil, kita sudah mengalami yang namanya critical thinking atau berpikir kritis. Namun, bisa dibilang, pemikiran yang kita punya itu masih mentah. Isinya masih tentang hal-hal yang mendasar. And I started to wonder, what if we could help children become better critical thinkers? How do we help them experience curiosity with skepticism? Mungkin yang kita pikirkan itu masih seputar mainan yang kita punya, bermain dengan teman-teman, atau tentang apa yang kita inginkan ketika kita sudah besar nanti. Contohnya saya waktu kecil, saya ingin punya pesawat, saya ingin menjadi seorang pianis, dan saya ingin menjadi seorang presiden. Begitulah cara berpikir kritis saya sewaktu saya masih kecil. Dalam sebuah artikel, How to Think Effectively, 6 Stages of Critical Thinking, terdapat sebuah segitiga yang menggambarkan tingkatan kita dalam berpikir untuk menuju tahapan berpikir kritis. Jika mengacu ke dalam segitiga ini, mungkin cara berpikir kritis kita waktu kecil masuk ke dalam level unreflective thinker, yaitu cara berpikir yang tidak reflektif. Karena tidak terjadi sebuah proses penguraian berpikir, sehingga tidak ada sebuah standar akurasi, relevansi, presisi, dan logika secara konsisten. Seakan-akan, semua apa yang kita inginkan itu bisa terjadi dengan mudah. Tetapi, kenapa semua itu bisa menjadi sebuah tahapan dalam critical thinking skills? Karena terkadang, kita justru perlu sebuah pemikiran yang jauh dari realitas kita sendiri. Sehingga di dalam tahapannya, kita akan menjadi seorang challenge thinker. Yaitu tentang bagaimana kita bisa melampaui kerendahan hati intelektual yang baru lahir di dalam diri kita. Sehingga kita bisa secara aktif memikirkan tentang kehidupan kita, bagaimana caranya kita bisa menguasai seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita sekarang menjadi master thinker atau overthinker, sebetulnya kita sudah melewati beberapa fase yang mungkin kita sadari atau justru tidak kita sadari. Seorang psikologi asal Soviet, Lev Vygotsky, pernah mengemukakan tentang Theory of Cognitive Development in Social Relationship, yaitu tentang bagaimana kerja kognitif tinggi pada manusia mempunyai asal-usul di dalam interaksi sosial. Vygotsky mengatakan bahwa semua perkembangan intelektual yang mencakup makna, ingatan, pikiran, persepsi, dan kesadaran itu semua bergerak dari wilayah interpersonal menuju ke wilayah intrapersonal. Sehingga self-talk merupakan bagian dari komunikasi intrapersonal karena terjadi sebuah komunikasi kepada diri kita sendiri. Dalam proses komunikasi intrapersonal, seorang individu itu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, yang kemudian memberikan kembali umpan bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. In this exact moment, you weren't thinking about the words that are in your head or the stories or the negative thoughts of fear that are happening that haven't yet happened. Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemicu ke dalam bentuk komunikasi yang lainnya. This instrument has a voice, just like we all have a voice. And in that relationship between playing an instrument, we also have an instrument within us, and that's our mind. Ketika kita sedang nongkrong di warung kopi, kemudian kita bertemu dengan teman-teman kita, terjadilah sebuah komunikasi interpersonal yang berawal dari komunikasi intrapersonal. Teman kita dan kita sendiri membawa sebuah bahan yang telah kita baca dalam diri kita sendiri, yang kemudian menjadi sebuah ide dan gagasan yang gemilang dalam mencapai komitmen bersama atau tujuan yang sama dengan teman kita sendiri. Komunikasi intrapersonal itu terjadi di dalam diri kita sendiri, sementara komunikasi interpersonal itu terjadi antara individu dengan individu yang lain. Begitulah apa yang dikatakan oleh Lev Vygotsky, bahwa self-talk itu terjadi ketika kita sudah berkomunikasi atau berinteraksi dengan lingkungan kita sendiri.
Emosi yang meluap begitu saja, itu bisa jadi faktor dari cara kita self-talk atau critical thinking yang tidak sempurna. Perlu kita mengatur diri kita dengan baik untuk bisa mengatur luapan perasaan yang terus berkembang dan surut di waktu yang singkat. Emotional intelligence refers to how well we handle ourselves and our relationships. There are 4 domains. Self-awareness. The second part is self-management, which means handling your distressing emotions in effective ways. Third is empathy, knowing what someone else is feeling. And the fourth is putting that all together in skilled relationship. So that's what I mean by emotional intelligence. There are many those of others. And it's said to include 3 skills. First, emotional awareness. So empathy towards others, but also towards yourself. Second, the ability to harness emotions and apply them to tasks like problem solving. And third, the ability to manage emotions, which includes regulating your own emotions, but also calming down or cheering up other people. Dengan self-talk dan critical thinking tadi, kita akan dengan mudah mengendalikan diri kita sendiri dan akan melahirkan emotional intelligence. Dengan emotional intelligence yang kita punya, maka kita akan dengan mudah mengontrol diri kita sendiri. Kita akan belajar bagaimana caranya mengatasi stres, mengasah empati kita, mengurangi prasangka buruk, dan kita akan punya waktu khusus untuk meditasi. Maka, proses self-talk itu akan berjalan dengan efektif ketika kita punya waktu di mana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Lama lu berdamai sama diri lu sendiri, gua rasa ya kita akan sulit berdamai dengan diri sendiri. Tahu, terus lo ikut, lo berdamai dengan diri sendiri, lo ikut kompetisi stand up komedi. Setelah itu, maka akan muncul istilah self-love atau kita mencintai diri kita sendiri. Tentunya, self-love itu muncul bukan hal yang mudah. Kita akan melewati beberapa fase di dalam hidup kita, termasuk critical thinking dan self-talk itu sendiri. Biasanya, setelah kita memiliki masalah yang sangat rumit, maka kita akan menggerakkan semua elemen yang ada di dalam tubuh kita untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, maka akan muncul rasa bersyukur di dalam diri kita yang kemudian kita sadar bahwa setiap kesedihan yang terjadi di dalam diri kita itu semua bersifat menguatkan. Karena kesedihan tidak selamanya menghancurkan kita, justru ada kesedihan itu bersifat menguatkan kita. Jangan pikir problem itu lebih gede daripada kamu. Kamunya yang sebenarnya jauh lebih gede daripada yang kamu pikirin. Untuk menghadapi problem dan situasi seperti itu. Never lose hope. Apalagi bisa selalu berusaha dan doa sama yang di atas. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Magic does happen. And it happens from us. Believing that magic is real is 80% of the magic itself. Tapi jangan sampai ajang mencintai diri sendiri ini menjadi sebuah limitasi kita untuk tidak ikut andil terhadap apa yang sudah menjadi komitmen bersama teman-teman kita. Tapi semua itu harus menjadi sebuah proses dan tahapan di mana kita tidak hanya mencintai diri kita sendiri. Kedepannya kita harus bisa mencintai semua elemen yang ada di dalam kehidupan kita. Perasaan kita itu bergerak dinamis. Jadi, kita tidak bisa menghilangkan kemungkinan kita untuk mengorbankan sesuatu untuk hal yang kita cintai. Cinta itu kan pengorbanan. Kita bisa mengorbankan sesuatu ketika kita sudah mencintai suatu hal. Jadi, mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain itu juga termasuk self-love. Karena status self-love itu tidak akan pernah hilang di dalam diri kita. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain bukan berarti kita tidak bahagia. Justru artinya kita tahu dan kita paham bagaimana rasanya ketika kita membutuhkan kebahagiaan. Self-talk ini bisa mengantarkan kita untuk mencari jati diri kita sendiri. Karena kita akan bisa membaca diri kita sendiri. Kita paham bagaimana diri kita sendiri. Dan kedepannya, kita itu akan tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita dan mana yang akan menjadi prioritas untuk kita. Berbicara dengan diri sendiri adalah sebuah keharusan. Jadi, kalian gak usah takut dikatain sebagai orang gila. Karena self-talk yang dimaksud bukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Kita harus bisa mengontrol diri kita
dengan emotional intelligence yang kita punya tadi, sebelum stres melanda kehidupan kita dan malah kita yang jadi ODGJ beneran. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian menemukan jati diri kalian sendiri dengan critical thinking, self-talk, atau private speech? Atau justru kalian masih berputar dengan perasaan takut yang terus berputar di dalam hati kalian? Saya Fikri Hanafi, to infinity and beyond. See you next time. Thanks for watching.